Assalamualaikum, teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bahas topik penting dalam analisis dan desain sistem informasi, yaitu kebutuhan non-fungsional dalam sebuah sistem. Kalau biasanya kita fokus pada apa yang dilakukan sistem, itu disebut kebutuhan fungsional, maka sekarang kita akan lihat dari sisi bagaimana sistem tersebut bekerja dengan baik. Kebutuhan non-fungsional ini menentukan kualitas sistem dari segi kenyamanan, keamanan, dan kinerja. Mari kita bahas 4 jenis utama kebutuhan non-fungsional yang harus dianalisis. 1. Kebutuhan operasional. Ini berkaitan dengan bagaimana sistem akan dijalankan, platform, perangkat, dan sistem operasi yang digunakan. Contoh paling dekat, ketika kalian membangun sistem informasi akademik di kampus, perlu dipastikan sistem tersebut bisa diakses dari HP Android, karena sebagian besar mahasiswa di Gorontalo lebih sering menggunakan smartphone daripada laptop. Sistem harus ringan, bisa dibuka dari browser seperti Chrome, dan tidak butuh instalasi rumit. Bayangkan kalau mahasiswa di daerah seperti Kuandang atau Tolinggula harus download aplikasi besar hanya untuk cek nilai. Pasti menyulitkan, kan? Kebutuhan kinerja. Kinerja bicara tentang kecepatan, daya tanggap, dan kemampuan sistem menangani banyak pengguna. Misalnya, saat ribuan mahasiswa serentak akses portal KRS, sistem harus tetap bisa bekerja cepat dan stabil. Jika terlalu lambat atau bahkan error, itu tandanya kebutuhan kinerja tidak dianalisis dengan baik. Maka dalam tahap awal, kita harus tetapkan misalnya, sistem harus bisa merespons dalam waktu kurang dari 3 detik atau bisa menangani 1000 pengguna aktif sekaligus. Jangan lupa juga, akses internet di beberapa wilayah Gorontalo bisa terbatas. Jadi sistem harus hemat data dan tetap bisa berjalan di koneksi yang tidak terlalu cepat. 3. Kebutuhan keamanan. Aspek ini sangat penting, apalagi di era digital. Sistem kalian pasti menyimpan data penting, data mahasiswa, keuangan, nilai, dan sebagainya. Maka, kita harus pikirkan sejak awal bagaimana menjaga data ini. Sistem harus punya autentikasi yang kuat, enkripsi data, dan pengaturan hak akses. Misalnya, mahasiswa hanya bisa lihat data miliknya sendiri, sedangkan dosen punya akses ke data mahasiswanya. Apalagi jika kalian nanti bikin sistem layanan publik atau aplikasi keuangan lokal. Keamanan bukan cuma tambahan, tapi keharusan. 4. Kebutuhan informasi. Ini berkaitan dengan informasi apa yang ditampilkan, seberapa lengkap, dan dalam format seperti apa. Contohnya, sistem presensi online, apakah hanya menampilkan daftar hadir, atau juga waktu dan lokasi login. Atau sistem keuangan, apakah tagihan UKT ditampilkan dengan format rupiah dan ada tanggal jatuh temponya. Penting juga menyesuaikan informasi dengan konteks lokal. Misalnya, nama-nama wilayah atau istilah yang digunakan di sistem harus relevan dengan struktur administratif di Gorontalo, bukan hanya pakai istilah nasional yang membingungkan. Kita bahas 4 jenis kebutuhan non-fungsional dari contoh sistem informasi perpustakaan. 1. Kebutuhan operasional. Pertama adalah kebutuhan operasional. Ini menyangkut lingkungan teknis di mana sistem akan dijalankan. Dalam contoh sistem perpustakaan, disebutkan bahwa sistem berjalan di Windows XP, NT, atau 2000. Spesifikasi minimum, komputer Pentium 3, memori 128 hingga 512 MB, menggunakan barcode reader dan printer untuk cetak kartu dan laporan. Mungkin terasa kuno, tapi kenyataannya, di banyak perpustakaan, terutama di daerah seperti sekolah-sekolah di Gorontalo, perangkat seperti ini masih digunakan. Maka sistem harus tetap ringan dan kompatibel. Bayangkan kalau kalian buat sistem yang butuh komputer spek tinggi, padahal di perpustakaan sekolah hanya ada PC lama. Sistemnya pasti akan lambat, bahkan tidak bisa jalan. Jadi,
Dalam tahap analisis, kalian perlu sesuaikan desain sistem dengan realitas teknis di lapangan. Kebutuhan kinerja. Kedua, kebutuhan kinerja. Ini berkaitan dengan kecepatan dan efisiensi sistem. Contohnya, transaksi peminjaman maksimal 2 menit, transaksi pengembalian maksimal 1 menit. Sistem bisa menghitung jumlah total transaksi. Coba bayangkan suasana di perpustakaan saat ramai. Kalau setiap transaksi memakan waktu 5 menit karena sistem lambat, antrian bisa panjang. Mahasiswa yang cuma punya waktu jeda kuliah 10 menit pun bisa kesal dan batal pinjam buku. Jadi, kebutuhan ini penting untuk memastikan sistem bisa melayani pengguna dengan cepat dan lancar. Apalagi kalau perangkat kerasnya terbatas, maka desain sistemnya harus seefisien mungkin. Ketiga, kebutuhan keamanan. Dalam sistem perpustakaan, kebutuhan ini meliputi 1. Aplikasi dan database dilindungi password. 2. Ada kamera pengawas yang terhubung ke komputer, memantau ruang baca dan tempat penyimpanan tas. Keamanan bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan pengguna. Kalau sistem tidak aman, bisa saja ada manipulasi data. Misalnya catatan peminjaman dihapus atau diubah. Atau ada penyusup yang bisa masuk dan ambil data anggota. Kamera juga membantu untuk memantau aktivitas di ruang baca. Ini bukan bagian dari fitur sistem, tapi sistem harus mampu mengintegrasikannya. Sebagai mahasiswa TI, kalian perlu menyadari bahwa keamanan adalah bagian yang tidak boleh ditunda-tunda dalam desain sistem. Terakhir, kebutuhan informasi. Contohnya dalam sistem ini, 1. Memberitahu jika password salah. 2. Menampilkan prosedur pendaftaran anggota baru. Sederhana, tapi sangat penting. Pernah nggak kalian login ke suatu sistem, salah password, tapi tidak ada pesan apa-apa? Bingung kan? Atau kalian pengguna baru yang ingin daftar, tapi tidak ada petunjuk cara daftar? Ini bisa membuat pengguna frustasi dan enggan lanjut. Jadi, sistem harus bisa memberi informasi yang jelas dan sesuai kebutuhan. Apalagi kalau penggunanya bukan orang teknis, harus dibuat semudah dan setransparan mungkin. Penutup. Nah teman-teman, dari contoh ini kita bisa simpulkan. Kebutuhan non-fungsional seperti operasional, kinerja, keamanan, dan informasi sangat mempengaruhi kualitas sistem. Tanpa menganalisis ini dengan baik, sistem yang kalian bangun bisa saja fungsional, tapi tidak digunakan karena lambat, tidak kompatibel, tidak aman, atau membingungkan. Sebagai mahasiswa teknik informatika di UNG, kalian punya tantangan untuk membuat sistem yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Termasuk di Gorontalo, yang punya variasi besar dari sisi infrastruktur, perangkat, dan pemahaman pengguna. Terus asah kemampuan analisis kalian, dan jangan hanya berfokus pada fitur, tapi juga bagaimana sistem bisa digunakan secara efektif dan nyaman oleh penggunanya. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Tetap semangat, teman-teman TI UNG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.